Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom saudara-saudara. Perkenalkan, saya Arafi Nurdiyatullah, tim K2521013. Saya Bagas Ade Sarjana Teknik, tim K2521011. Saya Christian Tedrik dengan NIM K2521019. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan mengenai mesin gergaji potong, mulai dari cara kerjanya, kemudian bagaimana cara mengoperasikannya. Oke, let's go, kita simak. Oke, sebelum itu kita harus tahu apa itu mesin gergaji potong atau hacksaw itu. Mesin gergaji potong atau hacksaw adalah gergaji potong yang digerakkan oleh motor listrik dengan gerakan pemotongan secara linear ke depan dan ke belakang. Mesin ini dapat digunakan untuk memotong benda-benda dari logam maupun non-logam dengan bentuk silindris maupun bentuk profil. Kemudian, bagaimana prinsip kerja dari mesin gergaji potong ini? Prinsip kerjanya yang pertama, energi listrik akan menuju ke motor listrik, kemudian energi listrik ini akan membuat motor listrik menghasilkan putaran. Putaran ini akan memutar puli, yang selanjutnya putaran tersebut akan diteruskan ke roda gigi. Di antara roda gigi dengan frame pemegang mata gergaji dihubungkan dengan sebuah connecting rod. Nah, connecting rod inilah yang akan membuat gerakan putar pada roda gigi menjadi gerak maju mundur pada frame tempat mata gergaji. Yang selanjutnya, apa perbedaan dari mesin gergaji potong atau hacksaw ini dengan gergaji tangan konvensional? Perbedaan yang pertama, pada mesin gergaji potong ini biasanya digunakan untuk memotong benda logam atau lainnya yang terlalu tebal untuk dipotong secara manual. Sedangkan pada gergaji tangan konvensional digunakan untuk memotong benda logam atau lainnya yang tidak terlalu tebal dan yang sulit dijangkau oleh mesin. Perbedaan yang kedua dari cara pengoperasiannya, di mana mesin gergaji potong ini digerakkan secara otomatis dengan menggunakan energi listrik. Sedangkan pada gergaji tangan konvensional dioperasikan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia. Selanjutnya kita akan membahas komponen-komponen apa saja yang ada pada mesin gergaji potong ini beserta fungsinya. Komponen yang pertama yaitu base, fungsinya sebagai dasar dari komponen mesin gergaji potong ini. Yang kedua ada frame, fungsinya sebagai pemegang blade atau mata gergaji saat proses pemotongan. Yang ketiga ada blade atau mata gergaji, fungsinya sebagai alat potong untuk memotong benda kerja. Yang keempat ada pencekam, komponen ini berfungsi untuk tempat menjepit benda kerja. Yang kelima ada tuas pencekam, yang fungsinya untuk mengencangkan ataupun mengendorkan dari pencekam tempat menjepit benda kerja. Yang keenam ada main switch, fungsinya yaitu untuk menghidupkan dan mematikan mesin. Kemudian yang ketujuh ada motor listrik, yang fungsinya merubah energi listrik menjadi energi putar. Kemudian yang terakhir ada connecting rod, yang fungsinya untuk merubah energi putar dari motor listrik menjadi gerak maju mundur. Kemudian kita akan membahas perawatan yang ada pada mesin gergaji potong ini. Yang pertama, tujuan utama dari melakukan perawatan ini adalah untuk memperpanjang usia mesin gergaji potong, serta komponen-komponennya sehingga tidak mudah rusak. Selain itu juga dapat menjaga keselamatan saat mengoperasikan mesin ini. Nah, perawatan mesin gergaji potong ini antara lain yang pertama, dengan selalu menjaga kondisi mesin dalam keadaan bersih dan kering. Terutama saat setelah menggunakan mesin yang biasanya terdapat banyak sisa pemotongan atau gram-gram dari pemotongan benda kerja. Yang kedua, menggunakan air pendingin atau coolant saat melakukan pemotongan. Tujuannya agar mencegah terjadinya overheat atau panas yang berlebihan pada benda kerja dan mata gergaji.
Yang ketiga, dengan memberi pelumas pada bagian roda gigi secara berkala. Tujuannya agar tidak terjadinya keausan dan putaran roda gigi tidak menjadi kasar. Kemudian, kita harus mengecek setiap komponennya dan segera mengganti atau melakukan perbaikan jika terdapat kerusakan pada setiap komponen. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari mesin gergasi potong ini. Nah, yang pertama, setelah tombol on ditekan, maka arus listrik akan mengalir menuju ke generator. Kemudian generator ini akan menghasilkan tenaga putar yang akan diteruskan sampai ke roda gigi. Kemudian pada roda gigi terdapat semacam connecting rod untuk merubah tenaga putar dari generator ke roda gigi tadi menjadi gerak maju mundur, sehingga dapat menggerakkan mata gerinda maju mundur dan dapat memotong benda. Oke, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu menyiapkan benda kerja yang akan dipotong, kemudian menyiapkan alat ukur untuk mengukur berapa panjang yang akan kita potong. Oke, misal di sini kita akan mengukur sepanjang 70 mili atau 7 cm. Kita kunci dulu vernier kaliper di 70 mili, kemudian kita ukurkan pada benda kerja, lalu kita beri tanda menggunakan kapur atau yang lain. Nah, jika sudah ada tanda seperti ini, bisa langsung kita potong menggunakan mesin gergaji. Oke lah Mas, selanjutnya kita memasang benda kerja ke mesin gergaji. Sini. Pertama kita kendarakan ragum terlebih dahulu, lalu pasang benda kerja, lalu kunci ragum. Setelah kencang. Nah, langkah selanjutnya, sebelum kita menyalakan mesin, pastikan mater gergaji pada mesin gergaji mesin sudah pas dengan tanda yang sudah diberikan tadi. Ini sudah pas. Nah, selanjutnya nyalakan tombol yang sudah disediakan pada mesin gergaji. Pada saat pemotongan disarankan kita memberikan pelumas atau pendingin. Nah, saat proses pemotongan kita disarankan untuk memberikan pendingin agar gergaji tidak mengalami gesekan yang sangat panas atau dapat merusak gergaji tersebut. Oke, langkah selanjutnya adalah kita ada cleaning. Yang pertama, kita melepas sisa benda kerja. Setelah itu kita membersihkan gram-gram atau sisa-sisa gergaji yang ada di mesin gergaji. Caranya memakai kuas. Setelah itu kita tidak lupa untuk mencabut aliran listrik biar tidak terjadi korslet. Seperti itu. Terima kasih.